Shalom, Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih. Perkenankan kami para pelayan Tuhan menyampaikan selamat datang, selamat beribadah bagi kita semua. Damai sejahtera Tuhan Allah kita menyertai kita sekalian. Biarlah di dalam ibadah kita pada malam hari ini, yaitu ibadah minggu yang pertama setelah Epifanias, dengan tema diutus untuk memberitakan firman Tuhan. Biarlah boleh membawa kita semakin bersuka cita di dalam mengikut Tuhan, dan kita boleh siap untuk diutus Tuhan. Untuk itu, marilah kita persiapkan hati dan jiwa kita saat teduh sejenak. Amin. Marilah kita memulai ibadah kita. Kita puji Tuhan, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 3 ayat 1 sampai 3. Kami puji dengan riang, Engkau Allah yang besar. Bagai bunga terima siang, hati kami pun megah. Namun dosa dan derita, kebimbangan kalanya, sumber-sumber yang abadi, disiram limpahkan rahmat-Mu, sumber air hidup riang, lautan kasih dan restu, yang mau hidup dalam kasih, Kau jadikan milik-Mu, agar kami menyayangi, meneladani semuanya yang Kau cipta, memantulkan sinar-Mu, para malaikat dan surya, naikkan puji bagi-Mu, memang Tuhan dan samudra, bukit gunung dan lembah, madrasah bergembira, ajak kami pun serta. Di dalam nama Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, Halik langit dan bumi. Amin. Ucapkanlah syukur dengan sukacita kepada Bapa yang melayakkan kamu untuk mendapat bagian dalam apa yang ditentukan Tuhan, orang-orang kudus di dalam kerajaan terang. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang Maha Kuasa dan Pengasih, kami mengucap syukur kepadamu karena Engkau telah memanggil kami dari kegelapan kepada terang-Mu yang ajaib. Oleh anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami, kiranya Roh Kudus-Mu itu menguasai hati kami, agar iman kami semakin teguh, sehingga hidup dan perilaku kami sesuai dengan kehendak-Mu dan tidak ternoda oleh kecemaran dunia ini, agar kami bersama-sama dengan orang yang percaya
memperoleh hidup yang kekal karena anak-Mu yang kekasih, Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Marilah kita puji Tuhan, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 295 ayat 1 dan 2. Andaiku punya banyak lidah dan punya suara yang besar, akan mengubah badai indah dan ku menyanyi bergema. Saudara-saudara yang terkasih, marilah kita mendengarkan firman Tuhan sebagai epistel atau pendahuluan khotbah pada ibadah kita malam hari ini yang tertulis di dalam Mazmur 40 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-6. Marilah kita baca secara bergantian. Di ayat yang terakhir kita bersama-sama membacanya. Mazmur 40 ayat yang pertama sampai dengan ayat ke-6, beginilah firman Tuhan. Untuk pemimpin biduan Mazmur Daud. Aku sangat menanti-nantikan Tuhan, lalu Ia menjenguk kepadaku dan mendengar teriakanku minta tolong. Ia mengangkat aku dari lubang kebinasaan, dari lumpur rawa. Ia menempatkan kakiku di atas bukit batu, menetapkan langkahku. Ia memberikan nyanyian baru dalam mulutku untuk memuji Allah kita. Banyak orang akan melihatnya dan menjadi takut, lalu percaya kepada Tuhan. Berbahagialah orang yang menaruh kepercayaannya pada Tuhan, yang tidak berpaling kepada orang-orang yang angkuh, atau kepada orang-orang yang telah menyimpang kepada kebohongan. Mari kita bersama-sama membacanya. Banyaklah yang telah Kau lakukan ya Tuhan Allahku, perbuatanmu yang ajaib dan maksud-Mu untuk kami. Tidak ada yang dapat disejarkan dengan Engkau. Aku mau memberitakan dan mengatakannya, tetapi terlalu besar jumlahnya untuk dihitung. Sampai demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan, yang menghayati serta mengamalkannya. Amin. Marilah kita kembali memuji Tuhan dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 46 ayat 1 dan 2. Bunga
datanglah, masuk terangmu bebas senang. Ku datang padamu, dari beban kesakitanku, masuk ke dalam kekuatanmu, dalam deritaanku datang. Ya Yesus Tuhanku, dari derang kebapaanku, ya Tuhanku, ku datanglah dan mengejar kekayaanmu. Ku datang padamu, dari celah keairanku, pada salibmu ku berteduh. Dalam dosaku aku datang, ya Yesus Tuhanku. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, marilah kita sejenak mengingat dan merenungkan segala dosa pelanggaran kita di hadapan Tuhan. Dan marilah kita memohon ampun ke hadapan Tuhan untuk segala dosa kita. Kita berdoa di dalam hati. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, Tuhan yang Maha Kuasa dan Pengasih, kami bersyukur kepadamu karena kasih setiamu kekal selama-lamanya. Ampunilah segala dosa kami dan hapuskanlah segala pelanggaran kami terhadap firman-Mu oleh karena tabiat kemanusiaan kami yang lemah. Kasihanilah kami dan hapuskanlah segala dosa dan pelanggaran kami, supaya kami beroleh kehidupan yang sejati dan abadi di dalam kasih Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah. Aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan aku berkenan kepada pertobatan orang fasik itu dari kelakuannya supaya ia hidup. Bertobatlah, bertobatlah dari hidupmu yang jahat itu. Segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Marilah kita kembali menyanyikan pujian syukur kita dari Kidung Jemaat nomor 39 ayat 1 dan 2. Ku diberi pelayanan
hatiku, tadiku aku kini heran, Tuhan besarlah rahmat-Mu, hidup imanku bergema, rahmat-Mu sungguh mulia, hidup imanku bergema, rahmat-Mu sungguh mulia. Walau ku patut dihukumkan, Kaulah penuh anugerah, darah Putra-Mu dicurahkan, membasuh dosa dan celah. Di manakah selamat-Mu? Hanyalah dalam rahmat-Mu. Di manakah selamat-Mu? Hanyalah dalam rahmat-Mu. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan bagi kita sebagai petunjuk hidup baru yang tertulis di dalam Efesus 2 ayat 10. Beginilah firman Tuhan. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Demikian firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami, berilah kami kekuatan untuk melakukan yang sesuai dengan firman-Mu. Amin. Marilah kita kembali menyanyikan pujian syukur kita dari Kidung Jemaat nomor 436 ayat 1 dan 2. Lawanlah godaan, selalu bertekun, Dia kemenangan, kau tambah teguh. Nafsu kejahatan harus kau tentang, harapan Yesus pasti kau menang. Mintalah pada Tuhan agar kau dikuatkan, Ia beri pertolongan, pastilah kau menang. Tinggalkan yang jahat, dosa dicegah, tindakanmu tulus, tiada bercelah. Junjung kebenaran, hidup dalam terang, harapan Yesus pasti kau menang. Mintalah pada Tuhan agar kau dikuatkan, Ia beri pertolongan, pastilah kau menang.
Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, marilah kita bersaksi mengikrarkan pengakuan iman kita bersama jemaat pada segala abad di seluruh dunia. Kita ucapkan bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Bapak, Ibu, saudara yang terkasih, kini tiba saatnya kita mempersiapkan hati dan jiwa kita untuk menerima sabda Allah. Kita puji Tuhan, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 53 ayat 1 sampai 2. Tuhan Allah telah berfirman, haleluya, pada umat sabda hikmat, haleluya. Buka telinga hai umatnya, kabar yang baik dengarkanlah. Buka hatimu, Tuhan datang, yang beriman. Tuhan Allah telah berfirman, haleluya, pada umat sabda hikmat, haleluya. Tuhan Allah telah berfirman, haleluya, pada umat sabda hikmat, haleluya. Barang siapa bertelinga, jangan menutup hatinya. Yang mau belajar, hai dengarlah firman yang benar. Tuhan Allah telah berfirman, haleluya, pada umat sabda hikmat, haleluya. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan yang menjadi khotbah bagi kita pada hari ini, minggu pertama setelah Epifanias 12 Januari 2025, tertulis dari kitab Kisah Para Rasul pasal 8 ayat 14 sampai dengan 25. Saya akan bacakan dari Alkitab Terjemahan Baru 2, mari kita ikuti dengan baik. Ketika rasul-rasul di Yerusalem mendengar bahwa tanah Samaria telah menerima firman Allah, mereka mengutus Petrus dan Yohanes ke situ. Setibanya di situ, kedua rasul itu berdoa supaya orang-orang Samaria itu beroleh Roh Kudus. Sebab Roh Kudus belum turun di atas seorang pun di antara mereka, karena mereka hanya dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Kemudian keduanya menumpangkan tangan di atas mereka, lalu mereka menerima Roh Kudus. Ketika Simon melihat
bahwa roh itu diberikan melalui penumpangan tangan rasul-rasul itu, ia menawarkan uang kepada mereka serta berkata, "Berikanlah juga kepadaku kuasa itu, supaya jika aku menumpangkan tanganku di atas seseorang, ia menerima Roh Kudus." Namun Petrus berkata kepadanya, "Binasalah kiranya uangmu itu bersama engkau, karena engkau menyangka bahwa engkau dapat membeli karunia Allah dengan uang. Tidak ada bagian atau hakmu dalam hal ini, sebab hatimu tidak lurus di hadapan Allah. Jadi bertobatlah dari kejahatanmu ini dan berdoalah kepada Tuhan, semoga Ia mengampuni niat hatimu ini. Sebab kulihat bahwa engkau memendam iri hati yang pahit dan terjerat dalam kejahatan." Jawab Simon, "Hendaklah kamu berdoa untuk aku kepada Tuhan, supaya kepadaku jangan kiranya terjadi segala yang telah kamu katakan itu." Setelah keduanya bersaksi dan memberitakan firman Tuhan, mereka kembali ke Yerusalem. Dan dalam perjalanan itu mereka memberitakan Injil di banyak kampung orang Samaria. Demikian tertulis. Selamat malam untuk kita semua. Karena masih dalam suasana tahun baru, izinkan saya menyampaikan selamat tahun baru untuk kita semua. Kita bersyukur atas anugerah dan kasih Tuhan, kita tiba di hari ke-12 bulan Januari 2025. Semua karena anugerah Tuhan. Tentu ada banyak hal yang kita rencanakan, yang kita harapkan, yang menjadi impian, yang menjadi doa-doa kita selama ini, kita harapkan boleh terwujud di tahun 2025 ini. Dengan doa dan usaha, kita mengimani Tuhan yang Maha Baik memberikan yang terbaik. Tema khotbah kita pada minggu ini adalah diutus untuk memberitakan firman Tuhan. Diutus untuk memberitakan firman Tuhan. Diutus berarti dipilih dan ditetapkan untuk suatu tujuan tertentu, tujuan khusus. Kalau dalam konteks tema hari ini tujuannya jelas, yaitu memberitakan firman Tuhan. Maka ketika kita berbicara tentang diutus memberitakan firman Tuhan, maka itu adalah suatu sukacita, suatu hal yang membahagiakan, menggembirakan, menyenangkan. Karena kita dipilih, diutus untuk melakukan sesuatu yang baik, yang memuliakan Tuhan. Kalau kita baca teks ini, sebenarnya didahului oleh kisah sebelumnya, ayat 4, saya mundur dulu ya supaya kita bisa paham secara mendalam teks ini. Yaitu Filipus yang memberitakan Injil di Samaria. Samaria dianggap itu tidak orang pilihan ya, artinya bagi bangsa Israel itu orang yang tidak diperhitungkan, tidak masuk dalam rangka atau rancangan keselamatan Allah. Karena dianggap bukan orang yang masuk dalam kelompok mereka. Nah, Filipus menjelajahi seluruh negeri itu sambil memberitakan Injil. Kalau kita baca ayat 4 ya, pasal yang tadi 8. Filipus pergi ke suatu kota di Samaria dan memberitakan Mesias kepada orang di situ. Jadi Filipus memberitakan tentang Mesias, tentang Yesus kepada orang-orang di Samaria. Lalu kemudian dari pemberitaan itu mereka kemudian percaya. Orang-orang di Samaria percaya karena ketika orang banyak itu mendengar pemberitaan Filipus dan melihat tanda-tanda yang diadakannya, mereka semua memperhatikannya dengan sepenuh hati apa yang diberitakannya itu. Sebab dari banyak orang yang kerasukan roh jahat, keluarlah roh-roh itu sambil berseru dengan suara keras. Dan banyak juga orang lumpuh dan orang timpang yang disembuhkan. Karena itu sangatlah besar sukacita dalam kota itu. Jadi pemberitaan Injil yang disampaikan oleh Filipus kepada orang-orang Samaria disertai dengan melakukan tanda-tanda mujizat atau hal-hal yang bagi orang ketika itu bukan hal yang biasa. Orang yang kerasukan setan diusir setannya, lalu orang itu dibebaskan, orang yang lumpuh, orang yang timpang, orang yang sakit beroleh kesembuhan, membuat orang kemudian merasa bersukacita.
Ini latar belakangnya. Lalu kemudian di antara orang-orang yang ada di Samaria itu, ada seorang yang pekerjaannya adalah melakukan sihir yang bernama Simon. Sebelum Filipus datang, Simon ini dikenal sebagai orang yang besar. Karena apa? Karena dia bisa melakukan hal-hal yang bagi daya nalar manusia tidak bisa dilakukan atau tidak mungkin dilakukan. Namanya juga sihir, kan begitu ya. Makanya kemudian Simon pada waktu itu dianggap sebagai orang yang terkenal, orang yang besar, orang yang istimewa. Itu yang terjadi. Menakjubkan dengan apa yang diperbuat oleh Simon. Orang-orang terpesona pada waktu itu. Tapi setelah Filipus memberitakan firman, beralihlah kepercayaan orang-orang Samaria dari Simon kepada Filipus. Dalam pengertian kepada Yesus, Mesias yang diberitakan oleh Filipus. Beralihlah kepercayaan itu. Karena pemberitaan firman, karena kemudian tanda mujizat yang dilakukan oleh Filipus, maka kemudian orang-orang beralih, tidak lagi mengagungkan atau tidak lagi memandang besar Simon, tetapi mulai beralih melihat siapa Filipus dan terutama siapa yang diberitakan. Itu yang terjadi. Bahkan ayat Alkitab menunjukkan ayat 13, Simon sendiri juga percaya. Dan sesudah dibaptis, ia senantiasa bersama Filipus dan takjub ketika ia melihat tanda-tanda dan mujizat besar yang terjadi. Jadi tidak hanya orang-orang yang percaya kepadanya semula, kemudian beralih kepada percaya kepada Filipus, artinya percaya kepada pemberitaan Filipus, tetapi Simon si penyihir itu pun kemudian percaya kepada pemberitaan Filipus. Persoalannya adalah kepercayaannya masih dangkal. Makanya kemudian rasul-rasul di Yerusalem menindaklanjuti apa yang telah dilakukan oleh Filipus dengan mengirim Petrus dan Yohanes. Mungkin kita bilang kan sudah ada Filipus Inang, kan sudah ada Filipus Inang pendeta, kenapa harus diutus lagi Petrus dan Yohanes? Untuk membuat orang-orang yang ada di Samaria mengerti dengan benar, mengerti secara mendalam apa yang diimani dan yang dipercayai oleh mereka. Dari sini kita bisa lihat bahwa pemberitaan Injil itu adalah tugas semua orang, saya dan kita semua yang ada di sini. Pemberitaan Injil itu bukan ansih, bukan hanya tugas kami yang di mimbar atau para pelayan tahbisan. Pendeta, guru jemaat, Bible Flow, diakones, penatua, evangelis atau apapun namanya di gereja kita masing-masing. Bukan hanya sekedar itu. Tetapi pemberitaan Injil itu menjadi tugas semua orang, universal. Semua orang percaya bertugas memberitakan Injil. Dan harus berkelanjutan. Jadi tidak cukup hanya Filipus lalu selesai, tapi juga dilanjutkan lagi oleh Petrus dan Yohanes. Karena apa? Karena pemberitaan pertama itu masih dangkal dipahami oleh orang-orang Samaria. Kita bayangkan orang yang tidak tahu Yesus, tidak tahu tentang pengajaran iman, tiba-tiba diajarkan, nggak mungkin kan langsung paham. Sama seperti kalian atau kita yang sedang belajar. Dijelaskan sekali kan tidak mungkin. Kita ulang, baru kita semakin paham, semakin paham. Itu yang terjadi ketika itu. Makanya pemberitaan Injil itu adalah kewajiban semua kita. Lalu kemudian panggilan memberitakan Injil itu adalah tugas setiap kita dan itu harus berkelanjutan. Lalu bagaimana supaya pemberitaan Injil itu bisa kita lakukan? Tidak ada lain jalannya adalah mempersiapkan diri dengan berelasi dengan Tuhan. Saya tidak mungkin bisa memberitakan Yesus, memberitakan kasih-Nya, memberitakan kuasa-Nya, kalau tidak punya relasi dengan Dia, tidak pernah baca firman, tidak mengalami sendiri kasih dan kuasa-Nya, tidak ada kuasa yang bisa kita sampaikan atau tidak ada kekuatan yang bisa kita sampaikan untuk orang ikut percaya.
Saya ambil bandingannya aja. Mengapa ahli-ahli Taurat berbeda dengan Yesus ketika mereka mengajar? Karena ahli Taurat tahu banyak, tetapi tidak menghidupi yang diketahuinya itu. Kalau kita sekarang tidak punya integritas, itu istilahnya. Perkataan tidak sesuai dengan perbuatan. Apa yang mereka katakan tidak mereka hidupi. Maka apa yang mereka sampaikan itu tidak berkuasa. Beda dengan Yesus. Mengapa Yesus berkuasa setiap dia mengajar? Karena dia terlebih dahulu menghidupi apa yang dia ajarkan. Kalau dia katakan kasihilah musuhmu, orang bisa menerima karena apa? Dia sudah mengasihi musuhnya. Kalau dia katakan ampunilah, dia mengampuni musuhnya. Bayangkan di kayu salib itu ketika orang tertawa, mencerca, melakukan hal-hal yang tidak seharusnya dia lakukan, dia masih sempat berkata, Bapa ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ada sesuatu yang terlebih dahulu dihidupi. Itu yang bisa membuat kita menjadi pemberita firman. Nanti kalian mungkin tanya, Ibu Pendeta pemberita firman bagaimana itu dalam relasinya atau dalam aplikasi aktualisasinya bagi kami orang muda itu pemberita firman bagaimana? Orang yang sudah berelasi dengan Tuhan, dia akan punya stok firman di dalam kehidupannya. Dia berdoa, dia baca firman, dia beribadah, dia mengikuti persekutuan-persekutuan KMKK, PMKK, atau apapun namanya yang kita ikuti. Baik itu di rumah mungkin, di sekolah, di kampus, di tempat kerja, di mana saja. Ada sesuatu yang kita ikuti itu akan mempengaruhi kehidupan kita, itu akan menjadi perbendaharaan kita. Lalu kemudian ketika kita berhadapan dengan kenyataan hidup dalam keseharian kita, maka perbendaharaan itulah yang keluar satu-satu. Ibaratnya amunisinya. Ketika ada orang yang menyakitimu dalam masa mudamu, darah muda itu kan cepat sekali. Orang muda kan reaksionis ya, reaksionis. Ada aksi, reaksi, bukan responsif. Yang baik itu responsif, bukan reaksionis. Kalau reaksionis cenderung tidak berpikir itu, langsung tep, itulah dia orang yang emosional. Tetapi orang yang tadi sudah dibekali dalam hidupnya berelasi baik dengan Tuhan, maka ada stok firman dalam hidupnya, dalam hatinya, maka ketika ada sesuatu yang terjadi yang tidak seperti apa yang ia harapkan, dia akan merespon itu dengan berdasarkan amunisi stok yang ada dalam hatinya. Maka dia tenang. Dia tidak mudah terpancing emosi. Mudah iya, tapi bukan emosional. Dia bisa tenang menghadapi sesuatu. Kan yang kita dengar banyak hal terjadi kan karena itu. Resiko nomor 2 yang penting puas dulu aku. Kau jual, aku beli. Kau mulai, aku layani. Kan seperti itu. Reaksionis dia langsung cek, tidak dulu memikirkan apa akibat, bagaimana, tidak ada. Itu kalau orang yang tidak berelasi baik dengan Tuhan. Makanya tadi kalau kita tahu pemberitaan Injil itu adalah tugas setiap orang, maka berelasilah dengan Tuhan, persiapkan diri. Ikuti kegiatan-kegiatan yang ada, baik dimanapun kita berada, ikuti untuk memperlengkapi kita supaya ada banyak hal-hal baik yang menjadi bagian dalam kehidupan kita. Itu yang mau kita lihat dari teks ini. Makanya ketika Petrus dan Yohanes datang ke Samaria, apa yang mereka lakukan? Coba perhatikan ayat 15. Silahkan lihat Alkitab elektronik, walaupun pasti beda ya. Karena TB2 belum ada versi digitalnya. Ya, terjemahan baru 2 belum ada versi digitalnya. Lembaga Alkitab sengaja membuat begitu supaya setiap orang membeli Alkitab buku. Ya, kita nggak tahu ke depan apakah akan dibuat versi digitalnya. Mari kita perhatikan. Setibanya di situ, dia ada yang tetap sama, ada yang beda ya ayat-ayatnya. Kedua, Rasul itu berdoa supaya orang-orang Samaria itu beroleh Roh Kudus.
Jadi kedatangan mereka ke Samaria untuk memperdalam pemahaman. Jadi bukan membaptis 2 kali ya, karena pemahaman kita baptisan itu hanya sekali. Tetapi mereka datang ke situ untuk semakin memberikan pemahaman. Makanya yang mereka lakukan adalah mereka berdoa. Supaya apa? Supaya orang yang telah mendengarkan kabar baik itu bertumbuh. Kita punya kuasa, ya. Kita punya kuasa untuk memberkati orang. Kalau dalam ayat ini caranya memberkati bagaimana? Kalau kita perhatikan tadi, menumpangkan tangan. Jadi setiap orang yang telah memiliki relasi yang baik dengan Tuhan, karena dia tahu dia harus memberitakan firman dalam kehidupannya, maka dia punya kuasa untuk memberkati orang lain dengan contoh dalam teks ini, menumpangkan tangan. Dalam konteks kita memberkati itu banyak. Memberkati melalui kata-kata, memberkati melalui idea pemikiran, memberkati melalui perbuatan. Ada banyak pelayanan saya ketika orang tua berkomunikasi dengan anak, yang sering menjadi persoalan adalah tidak sepakat, tidak sepaham dengan kata-kata yang dipakai. Komunikasi menjadi rusak karena kata-kata istilah yang dipakai tidak ketemu, tidak saling mengerti. Coba kalian pahami ya, hai orang muda yang hadir saat ini. Anak-anak saya, adik-adik saya. Kalian ini semua rata-rata di banyak ya, walaupun tidak semua, ini banyak juga orang tua kita. Generasi Z atau Alpha. Kami ini rata-rata generasi X atau Y. Baby boomers belum, itu baby boomers mungkin sebagian ya 70-80. Dalam rentang generasi Z dan Alpha dibandingkan X dan Y itu jauh sekali. Makanya sering orang tua tersakiti dengan kata-kata anaknya. Itu yang banyak saya layani, para orang tua datang mengadu, "Inang, Ibu Pendeta tolong dulu, sakit kali loh hatiku. Ketika ngomong sama anakku baru ku bilang begini jawabannya, aduh nyakitin hati." Nah ini harus sama-sama dipahami. Kalian orang muda harus memahami kami juga orang tua harus memahami kalian. Kalau saya gambarkan begini, ada orang yang berada di level ini, ada orang yang berada di level ini. Kalau saya melihat ke sini saya capek karena akan begini terus. Yang di atas pun melihat ke bawah terus capek. Caranya bagaimana? Turun sedikit, naik sedikit. Di level inilah kita bertemu. Itu yang harus terjadi. Makanya kalau orang tahu bahwa dia punya kuasa yang sudah Tuhan berikan, maka dari kuasa itulah dia menjadi berkat. Coba renungkan, saya ajak saja ini anak-anak kami, adik-adik saya ajak, nggak usah lihat orang lain. Saya pun melihat diri kita, coba engkau renungkan saja. 2024, ada berapa banyak kata-katamu yang nyakitin orang tuamu? Ada berapa banyak caramu berkomunikasi yang membuat tertoreh hati bapak mamamu? Ada berapa banyak cara kita berteman, bersahabat yang juga saling menyakiti? Kita tidak peduli, kita tidak empati, kita tidak peka. Yang kita tahu ketika kita butuh duit, ini yang bagi anak rantau ini ya. Kita telepon, "Mak, Pak, tep, sep," harus ada. Kita tidak tahu bagaimana mereka mencari itu. Tidak semua kita orang kaya. Mungkin justru banyak kita menengah ke bawah. Apakah itu menjadi alasan kita untuk kemudian tidak bangkit? Tidak. Justru kau harus tunjukkan dengan kesempatan yang diberikan Tuhan melalui pendidikanku saat ini, aku mau membuat orang tuaku bangga. Dalam susah payah mereka, jerih lelah mereka, keringat mereka. Kalau saya bilang
sederhananya begini. Kalau kita kuliah, setahun itu ada ganti baju, ada baju baru. Tapi pernahkah kalian tanya orang tuamu di kampung sana, ini bukan yang di kota ya, di kampung sana, jangan-jangan sudah bertahun-tahun dia tidak pernah beri baju baru untuk kuliah. Tapi kalau untukmu, dia berikan yang terbaik. Karena dia tidak mau anaknya itu dipandang rendah oleh orang lain. Dia tidak mau anaknya itu dipandang kecil oleh orang lain. Cukuplah aku yang dihina, cukuplah aku yang dipandang kecil katanya. Aku mau anakku dihormati oleh orang lain. Pernah nggak kita berpikir? Pemberitaan firman dalam teks ini, dalam tema ini tidak bicara hanya tentang pemberitaan firman di mimbar ini. Tetapi apakah hidup keseharian kita, apalagi kalian sebagai orang muda, termasuk kami juga orang tua, apakah hidup keseharian kita itu menjadi berkat memberitakan kasih Tuhan? Tahukah kalian, di depan kita, saya ngalami ya, makanya saya bisa dan sangat peduli untuk orang muda dan perlu menyampaikan ini. Kelas 2 SD bapak saya meninggal. Ibu saya janda tanpa pekerjaan. Hanya mengandalkan pensiunan pada waktu itu. Pensiunan yang tentu jumlahnya sangat kecil. Saya melihat perjuangan seorang ibu untuk masa depan anaknya. Hal yang tidak selayaknya dilakukannya pun kadang dilakukannya. Dia bilang dia suka kepala ikan. Mungkin kalian pernah ya dengar cerita itu. Dia bilang dia memang suka tulang-tulang. Padahal sebenarnya karena tidak ada lagi yang mau dimakannya. Supaya badan ikan itu, supaya daging itu, dagingnya itu untukmu. Kalau bisa pilih dia pun tidak suka bagian berduri dan bertulang. Tapi untuk anaknya dia katakan, oh mama memang suka ini. Enggak, mama enggak suka itu. Mari menjadi berkat pertama sekali dalam lingkar keluargamu. Tak usah hepot kau ya, saya pakai istilah Batak. Enggak usah heboh kau berbaik-baik di luar sana. Saya tidak katakan di luar sana jadi jahat, tidak. Tapi jangan heboh berbuat baik di luar, padahal kepada orang tuamu yang berdoa untukmu, yang melakukan apa saja yang terbaik untukmu, engkau tidak berbuat baik kepadanya. Adanya mak ini, oh ada nak, ada. Ini mak kami ada perlu tambahan ini, ada, tenang nak, tenang. Padahal kalian nggak tahu dia berutang-utang dari mana kan. Kalian nggak tahu dia dihina-hina orang bereng jok, lihat tuh mama siapa itu sok kali tuh, nggak tahu malu itu orang miskin, anaknya kuliah. Dari mana duitnya itu? Banyak peristiwa seperti itu. Dia tulikan telinganya, pura-pura nggak dengar dia. Oh pepa jago-jagohan doho, pugos doho di Pasikolaon anakmu tuh Medan. Ada itu banyak. Kau tidak tahu itu kan? Atau pura-pura tidak tahu? Hari ini kita diingatkan, kalau mau menjadi pemberita Injil, maka berelasilah dengan Tuhan, lalu berbuahlah dalam relasi itu, menjadi berkat, itulah berita Injilmu. Sehingga ketika orang tuamu menyebut namamu, dia menyebut itu dengan membayangkan anakku menjadi orang besar, orang hebat, menjadi pekerja yang akan mengganti jerih lelah beban hidupku yang selama ini sudah kutanggung. Pernah kalian mikir itu? Hari ini saya ajak kalian semua berpikir. Lalu pernah nggak kita memakai apa yang Tuhan berikan, fasilitas-fasilitas yang juga kembali dari orang tua itu untuk mereka?
Nggak usah dijawab ya melalui suara dalam hati saja. Dalam seminggu berapa kali kau berelasi dengan orang tuamu? Ini bagi yang jauh ya. Yang dekat juga bisa. Banyak sekarang bersama tapi tidak bersama-sama. Satu rumah tapi tidak bersama dalam pengertian yang sebenarnya. Tapi saya aja ini yang jauh. Berapa dalam seminggu kau pakai fasilitas ini untuk melihat, oh tahe mamaku udah makin tua ya. Oh bapakku di sininya udah ada, makin keriputnya bertambah ya. Oh mama itu udah mau copot giginya. Pernah nggak kau pakai ini? Tapi kita sibuk dengan teman, sahabat, kekasih. Takut kita sebentar aja terlambat menjawab. Tetapi orang tua kita berkali-kali kita anggap itu sudahlah nanti bisa itu kapan-kapan aja, mama aja kok, bapak aja kok. Mari kita memahami tema ini dalam hidup keseharian kita yang sederhana. Bagaimana kita mau merefleksikan perjumpaan kita dengan Tuhan itu melalui perjumpaan kita dengan sesama, khususnya dengan orang tua. Tadi saya udah nyanyikan juga di lagu di yang pertama, 5. Saya nyanyikan lagi. Pernah kan dengar lagu ini? Natangis tisi habunian, na mekel disi hapataran, mamikir hepeng na suada, pasikolahon geleng nai. Orang tua itu sering ketawa di depanmu, di belakang dia menangis. Dari mana lagi aku ngutang ya? Dari mana lagi dapat uang? Tapi untuk sekolahmu dia lakukan itu. Lalu ketika kita bilang, gak usah lama sekolah, Pak, gak usah sekolah, dia jawab apa? Iyang go hepeng donahurang amang, tahu utang hasian anakku, asal masaut sekolah mida amang. Utang anakku. Kalau perempuan kita bisa ganti dengan kata boru. Ketika kita bilang gak usah, oh enggak nak, sekolah kau, sekolah. Harus sekolah kau. Kalau mama hanya tamat SD, SMP, SMA, enggak apa-apa, kau harus sarjana. Supaya enggak kau rasakan yang kurasakan sakitnya ini. Lalu ketika engkau diwisuda, berpindahlah juntai itu dari sebelah ke sebelah yang lain. Maka disitulah beban beratnya itu lepas. Seakan-akan dia terbang tinggi, lalu dia membusungkan dada, bukan sombong, tapi dia mau berkata, Tuhan terima kasih berkat-Mu, jerih lelahku yang Kau berkati, sudah membuat anakku menjadi seorang sarjana. Pernah nggak kau berpikir sampai ke situ? Makanya kalau diberi kesempatan kuliah serius, jangan main-main. Ingat, keringat orang tuamu. Saya bilang, puji Tuhan anak kami sudah selesai ya kuliahnya. Saya bilang pakai 3S. Saya tidak katakan melulu kuliah itu kampus perpustakaan, ada yang seperti itu juga enggak saya anjurkan. Ada pernah saya kenal mahasiswa kampus perpustakaan, nggak tahu dia kemana-mana, itu juga jangan. Karena pendidikan itu bukan hanya persoalan di kampus, tapi bagaimana kita melihat sekitar, berelasi, berwawasan luas. Maka pakai 3S, santai, serius, selesai. Pastikan yang ketiga ini. Jadi engkau belajar serius tapi juga santai. Apa itu maksudnya Inang, Ibu Pendeta? Refreshing itu perlu. Tentu refreshing lah dengan kekuatan dana yang kau miliki. Jangan pula lo pakai level orang yang kaya. Kolam renang kan ada 15.000. Mutar-mutar Medan ini pun lihat-lihat yang indah itu udah refreshing namanya. Santai, serius.
pastikan selesai. Maka orang tuamu akan bangga. Cetak mamang marpoto mahita katanya kan. Waktu wisuda. Lalu foto itu akan dicetaknya besar, ditempel, digantung di dinding rumah. Dan setiap orang yang datang dia katakan, ngasarjana anakku dah. Dia tak ingat lagi hutangnya itu. Dia nggak ingat lagi ketiak bajunya yang robek, punggungnya yang bajunya robek itu. Dia tak ingat lagi entah bagaimana kancing bajunya, tak diingatnya lagi. Karena kau sudah menjadi seorang scholar, sarjana. Maka jadilah berkat. Jangan mengambil keuntungan dirimu saja. Itu yang terjadi dengan Simon. Ketika Simon melihat Petrus dan Yohanes menumpangkan tangan kepada orang-orang di Samaria, dia berkata, coba kasih kuasa itu padaku. Artinya apa? Dia ini tipe-tipe orang yang hanya memikirkan dirinya sendiri. Orang-orang yang egois. Orang-orang yang mau membesarkan dirinya saja. Tanpa dia tahu kebesaran itu didapat melalui perjuangan. Kita lihat sekarang ada orang sukses, kita harus tanya mereka dari mana dia merangkak dari titik nol sampai kepada pencapaian sekarang ini. Jangan menjadi seperti Simon yang mau enaknya saja, tidak mau mengakui kekurangannya. Coba kalian perhatikan tadi kan ketika dibilang oleh Petrus dan Yohanes, bertobatlah, saya tidak usah baca teksnya langsung, bertobatlah, dia bilang apa? Doakanlah aku. Ini orang yang tipe-tipe menimpakan kesalahan atau meminta orang menolong dia tanpa dia berusaha sendiri. Orang yang berkualitas adalah orang yang mau berjuang. 2045 Indonesia mencanangkan Indonesia emas. Indonesia di mana pada masa itu banyak orang muda yang akan menjadi pemimpin orang-orang sukses. 12 Januari 2025 di GKPI Pamen dalam ibadah jam 7 ini, katakan kepada dirimu di dalam hatimu, aku mau mempersiapkan diriku dengan beriman kepada Tuhan, berusaha, doa dan usaha, belajar serius, menggapai masa depan serius dengan baik, santai serius selesai, agar 2045 namaku terdaftar satu dari antara orang penting pada saat itu. Motivasi diri kita sendiri. Karena kita tidak bisa terlalu berharap dari orang lain. Orang terdekatmu pun di satu titik tak bisa kau harapkan. Kekasihmu pun, teman dekatmu pun di satu masa tak bisa kau harapkan. Maka motivasi dirimu sendiri dilandaskan dengan perjumpaan dengan Tuhan. Dan pada akhirnya apa yang kita bisa lihat dari teks ini adalah ketika tadi kita sudah menyadari panggilan firman Tuhan itu adalah untuk semua orang, maka persiapkan diri untuk itu. Lalu ingat kita punya kuasa untuk menjadi saksi Tuhan melalui perkataan, perbuatan, dan juga melalui idea pemikiran kita. Maka yang terakhir adalah jadilah pemberita firman yang mengandalkan Tuhan. Jadi kalau dalam perjalanan hidupmu engkau kemudian diberi kesempatan menikmati berkat-berkat Tuhan, ingat, semua karena anugerah-Mu. Ingat, semua adalah anugerah Tuhan. Sehingga apa yang engkau peroleh itu, kembalikan itu untuk kemuliaan Tuhan. Dimanapun kalian nanti, tadi saya sudah bicara 2045, dimanapun apapun yang kau lakukan, ingat, hormati orang tuamu, menjadi berkatlah bagi sesama. Maka ketika tiga hal ini engkau lakukan dalam hidupmu, takut akan Tuhan, hormati orang tuamu, kasihi sesama, lihatlah masa depan yang baik dan penuh harapan
Tuhan persiapkan, sediakan, dan berikan untukmu. Tetapi ingat tadi syaratnya, takut akan Tuhan, hormati orang tua, kasihi sesama. Dalam ketiga poin ini ada satu unsur yang penting, rendah hati. Orang yang takut akan Tuhan, dia orang yang rendah hati. Orang yang menghormati orang tua, itu orang yang rendah hati. Orang yang mengasihi sesama, itu juga orang yang rendah hati. Maka berangkatlah, raihlah masa depanmu, raihlah tujuan hidupmu, visi misi pribadimu untuk menggapai masa depan harapan yang terbaik. Dengan apa? Dengan memberitakan firman melalui kesaksian hidup keseharianmu. Tuhan memberkati. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk firman pada hari ini yang mengajarkan kami bahwa tugas pemberitaan Injil adalah tugas setiap kami. Karena itu kami harus mempersiapkan diri dengan berelasi, berdoa, membaca firman, beribadah, mengikuti persekutuan-persekutuan orang percaya. Agar dengan demikian kami kemudian bisa menyaksikan itu dalam hidup keseharian kami. Khususnya dan terutama di tengah-tengah keluarga kami. Dengan begitu ya Bapa, kami kemudian akan menjadi saksi Tuhan. Akan menjadi garam dan terang. Melalui hidup kami nama Tuhan dipermuliakan. Dan kami bersuka cita karenanya. Hamba berdoa khusus untuk seluruh orang muda yang hadir pada ibadah ini. Bapa yang baik, tentu ada banyak rencana, harapan, cita-cita mereka untuk masa depan mereka. Jika mereka sekarang sedang berproses dalam pendidikan itu, berikanlah hikmat, roh takut akan Tuhan. Agar dengan roh takut akan Tuhan itu, mereka mempersiapkan yang terbaik. Dan ingatkan juga mereka untuk sadar dari mana asal mereka. Dan siapa yang berjuang untuk mereka. Jauhkan dari mereka semua Tuhan, tinggi hati, sombong, ego. Tapi kiranya mereka menjadi anak-anak pemuda, pemudi yang takut akan Tuhan, rendah hati dan setia dalam imannya. Dan keluarga mereka, orang tua mereka jika masih hidup, boleh bangga, bersyukur karena jerih lelah keringat mereka, perjuangan mereka berbuah baik. Anak-anak mereka sukses dalam meraih masa depan terbaik. Terima kasih Bapa. Jauhkan anak-anakmu ini dari pengaruh lingkungan yang tidak baik. Jauhkan dari hal-hal jahat. Jauhkan dari kebiasaan-kebiasaan yang tidak berkenan bagi Tuhan. Miras, free sex, dan hal-hal buruk lainnya dijauhkanlah dari mereka. Tetapi mereka hidup dalam kebenaran firman-Mu. Agar mereka sungguh-sungguh memberitakan firman Tuhan dalam hidup mereka. Terima kasih Bapa. Kami percaya sekian tahun yang akan datang, hamba dan kami semua orang tua yang hadir saat ini akan melihat mereka menjadi orang-orang yang sukses, berhasil, menjadi berkat bagi bangsa ini dan menjadi kemuliaan bagi Tuhan. Di dalam Yesus kami berdoa. Amin. Kita menyambut firman Tuhan dengan bernyanyi. Kita harus membawa berita pada dunia dalam tentang kebenaran dan kasih dan damai yang menetap, dan damai yang menetap, akan terjadi
cemerlang. Kita harus menyanyikan gitar, melembutkan hati keras, supaya senjata iblis remuk dan segera lepas, remuk dan segera lepas, terjadi remang pagi dan remang jadi siang. Kuasa Kristus kan datanglah, damai dan cemerlang. Menghantar kita memberi kurban persembahan syukur, marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang tertulis dalam Mazmur 96 ayat 7 dan 8. Berilah kepada Tuhan hai suku-suku bangsa, berilah kepada Tuhan kemuliaan dan kekuatan, berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Demikian firman Tuhan, kita memberikan persembahan kita.
marilah kita menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan, kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku dengan setulus hati, Engkaulah sumber segala berkat dan karunia. Di sini kami memberikan persembahan syukur kami kepadamu. Terimalah persembahan umat-Mu ini dan berkatilah menjadi alat kesaksian, persekutuan dan pelayanan jemaat-Mu ini. Jadikanlah hidup kami persembahan yang berkenan kepadamu dan pakailah hidup kami untuk turut menghadirkan tanda-tanda kerajaan-Mu di seluruh dunia ini. Kasih, keadilan, damai sejahtera, dan sukacita. Bukalah hati kami oleh Roh-Mu yang kudus, agar kami senantiasa mengucapkan syukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu. Ucaplah syukur. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan Pulanglah dengan damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.